Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat ya. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi teman-teman yang sering banget nih penasaran dengan Amerika dan pengen tahu berbagai tempat-tempat hiburan dan berbagai tempat bersejarah yang ada di sana, Mira disaranin ya untuk segera subscribe channel Tugung Mommy and Daddy. Di channel yang satu ini, kamu bisa mendapatkan banyak informasi menarik seputar Amerika. Pokoknya, channel keren ini cocok banget deh buat menghibur kamu di saat senggang. Bukan hanya itu saja, kamu juga akan melihat kehidupan Tugung, Mommy and Daddy lewat vlog yang akan dihadirkan. Pastinya ini bakalan seru banget, karena kita jadi bisa melihat ya gimana sih kehidupan sosial dan keseharian warga negara kita di Amerika sana. Asik banget kan? Daripada penasaran, abis dari cerita Miranti, buruan ya, segera kunjungi dan subscribe channel Tugung Mommy and Daddy. Untuk linknya, udah Miranti tempel ya di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2016 di negara Meksiko. Selamat menyaksikan. Gadis manis ini bernama Carla Jacinto Romero atau lebih akrab disapa Carla. Usianya baru 12 tahun di tahun 2002. Gadis ini diketahui tinggal di sebuah pemukiman kecil di kawasan Tenancingo, Meksiko. Carla mengatakan bahwa keluarganya bermasalah, ibunya tidak memperdulikannya dan membuangnya ke jalanan. Selain itu, dia telah menjadi korban pelecehan seksual sejak usia 5 tahun oleh kerabatnya sendiri. Di saat Carla berusia 12 tahun dan tengah memasuki dunia remaja, ia dibujuk rayu oleh seorang pria yang berusia 22 tahun yang diketahui 10 tahun lebih tua dari dirinya. Ketika itu, sang pria memberikannya iming-iming sebuah mobil mewah dan kehidupan yang jauh lebih baik. Carla pun akhirnya termakan bujuk rayu sang pria. Apalagi ketika itu, kebenciannya kepada sang ibu tengah dalam kondisi yang sangat memuncak. Diketahui, pada hari-hari sebelumnya, Carla sempat dikunci di luar rumah oleh ibunya sendiri, lantaran ia terlambat pulang ke rumah. Sehari setelah kejadian tersebut, Carla lalu pergi dengan pria itu. Ia kemudian tinggal bersama dengan sang pria selama 3 bulan lamanya. Menurut Carla, kala itu sang pria memperlakukannya dengan sangat baik. Itu terlihat dari sikap dan tindakannya yang membelikan Carla pakaian, sepatu, bunga, dan juga coklat. Menurut Carla yang saat itu baru berusia 12 tahun, hal tersebut sangatlah indah baginya. Pada suatu hari, Carla dikirim ke Gua de la Raja, yakni merupakan kota terbesar di Meksiko. Di sana, ternyata gadis manis itu hendak dijadikan pekerja untuk melayani para pria hidung belang. Tapi rupanya, Carla tidak sendirian di sana. Ia melakukan pekerjaan yang tidak ia inginkan tersebut bersama dengan beberapa korban yang bernasib sama dengannya. Ya, pada saat itu, Carla bekerja di bidang prostitusi, pekerjaan yang tidak seharusnya ia lakukan. Terlebih di usianya yang masih sangat muda, yang harusnya masih mengenyam bangku pendidikan. Kebahagiaan Carla kini telah direnggut, dia harus menanggung penderitaan. Carla sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan ditipu oleh pria yang dianggapnya baik hati dan peduli dengannya. Ternyata pria itu adalah germo profesional. Pada saat itu,
Carla mulai bekerja pada pukul 10 pagi dan selesai pada tengah malam. Carla hanya seminggu berada di kota itu, sebelum nantinya ia akan dipindahkan ke kota-kota lainnya di kawasan Meksiko. Saat diwawancara, Carla mengatakan, "Kami seminggu di Gua Dala Raja. Saya menghitungnya, ada 20 pria per hari selama seminggu. Beberapa pria tertawa melihat saya menangis. Kala itu, saya harus menutup mata agar tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan kepada saya. Tentunya, agar saya tidak merasakan apapun," ujar Carla. Gadis itu kemudian dipindahkan ke beberapa kota. Dia lalu ditempatkan di rumah-rumah bordil, motel pinggir jalan, dan terkadang ia disuruh mangkal di trotoar. Tidak ada hari libur bagi Carla. Setiap hari, sedikitnya 30 pria ia layani. Saat itu, Carla pernah dianiaya secara fisik oleh pria yang menjebaknya, dikarenakan ada bekas ciuman di tubuhnya. Carla sempat mengatakan, "Dia memukuli seluruh tubuh saya dengan rantai, kemudian meninju, menendang, menjambak rambut saya, meludahi wajah saya, dan dia membakar saya dengan setrika," ujar Carla. Pada suatu hari, sekitar 30 orang petugas kepolisian pernah menggerebek hotel tempatnya bekerja di bidang prostitusi tersebut. Kala itu, Carla yang masih berusia 13 tahun berpikir bahwa ini adalah hari baik karena dia akan diselamatkan oleh polisi. Tapi ternyata pikiran itu salah. Petugas-petugas polisi itu malah menyuruh Carla dan teman-temannya yang lain untuk masuk ke kamar yang berbeda. Setelah masuk ke kamar di hotel itu, polisi-polisi tersebut malah mengambil kesempatan dengan memvideokan anak-anak itu dengan berbagai posisi yang tidak senonoh dan mengancam akan menyebarkan video tak pantas itu ke keluarga mereka jika Carla dan teman-temannya tidak menurut. Pada usianya yang ke-15 tahun, Carla diketahui hamil dan ia melahirkan seorang bayi perempuan. Sang mucikari yang selama ini mengendalikan Carla menjadikan sang bayi tak berdosa itu sebagai ancaman. Jika Carla berani berbuat ulah atau kabur, maka sang bayi akan dihabisi. Diketahui bahwa Carla tidak bisa menemui sang bayi hingga berusia 1 tahun. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006, di saat usianya sudah menginjak 16 tahun, Carla diselamatkan oleh operasi anti perdagangan manusia yang dilakukan oleh kepolisian Meksiko City. Setelah Carla diselamatkan, ia lantas dimasukkan ke penampungan Foundation Camino a Casa. Di sana, ia mendapatkan hal yang sangat ia butuhkan, yakni perhatian dan cinta. Di tempat barunya itu, Carla bisa kembali memulihkan traumanya dan menyatukan kembali kepingan-kepingan hidupnya yang telah rusak selama 4 tahun itu. Carla mengatakan kepada CNN bahwa menurut perhitungan kasarnya, ia telah 43.200 kali diruda paksa oleh pria hidung belang. Karena seingat Carla, setiap hari ada sekitar 30 lelaki yang terpaksa harus ia layani selama 4 tahun lamanya. Maka keluarlah angka mencengangkan tersebut. Pada tahun 2016 yang lalu, di saat usianya telah menginjak 22 tahun, Carla mulai memberanikan diri untuk tampil dan menyuarakan kebenaran ini. Ia tak malu dan juga tak gentar. Carla terlihat kuat setelah berbagai ujian besar menimpanya. Kini, wanita cantik itu telah menjadi aktivis anti perdagangan manusia, suatu hal yang patut kita apresiasi. Sejauh ini, Carla telah menceritakan kisahnya di berbagai konferensi dan pertemuan publik. Salah satunya, dia pernah menceritakan pengalamannya ini kepada Paus Fransiskus saat mengunjungi Vatikan dan kepada Kongres Amerika Serikat. Pengakuan Carla ini akan menjadi dasar dari undang-undang di Amerika yang memungkinkan aparat membagi informasi soal pelaku kejahatan seksual terhadap anak
asal Amerika kepada berbagai negara. Jadi, jika pelaku keluar negeri, dia akan langsung ditangkap. Dalam pesannya, Carla mengatakan bahwa prostitusi dan perdagangan anak masih terjadi dan tugas negara untuk menghentikannya. Carla mengatakan, anak-anak ini diculik, dipancing, dan direnggut dari keluarga mereka. Jangan hanya mendengarkan saya. Anda harus mengerti apa yang terjadi pada saya dan lepaskan penutup mata Anda, ujar Carla. Kisah nyata dari Carla ini telah menjadi cerminan bagaimana buramnya penegakan hukum di Meksiko, terutama terkait perdagangan manusia dan prostitusi anak di bawah umur. Puluhan ribu wanita Meksiko diperjualbelikan hingga ke Amerika Serikat, salah satunya di kota Atlanta dan New York. Duta Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk Pemberantasan Perdagangan Manusia mengatakan bahwa perdagangan manusia, mucikari, dan prostitusi merupakan industri besar di kota berpenduduk 13.000 orang itu. Menurut Wikipedia, Meksiko adalah negara sumber, transit, dan tujuan yang besar bagi para korban perdagangan manusia. Kelompok-kelompok yang dianggap paling rentan terhadap perdagangan manusia di Meksiko adalah perempuan, anak-anak, penduduk asli, dan migran yang tidak berdokumen. Pada tanggal 9 Juni tahun 2021 yang lalu, Meksiko dan Amerika Serikat sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus untuk memerangi perdagangan manusia. Kesepakatan itu dibuat dalam pertemuan antara Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador dan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang sedang berkunjung. Satuan gugus tugas akan berbagi informasi dan intelijen dengan tujuan membongkar jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia di wilayah Meksiko. Que no vale la pena lo que estoy haciendo. Claro que vale la pena. Él es mi papá, ya murió. También el señor, mi cliente también ya murió. Pero él me enseñó valores. Ese señor me enseñó valores porque estaba enfermo, ¿saben? Estaba enfermo de los riñones, tomaba mucho medicamento, Demikianlah kisah nyata yang dapat kami sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan channel ini, untuk like, share, komen, dan juga subscribe, serta jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Cerita Miranti. Sampai jumpa pada video selanjutnya.